Ada kembali bersama kami di Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, kebakaran hebat melanda Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak pukul 19 tadi. Dan sampai dengan saat ini pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan gambar terkini di daerah Kebayoran Baru, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, depan dari Gedung Kejaksaan Agung yang merupakan sisi depan dari gedung utama sayap kanan. Yang bisa Anda saksikan saat ini dari petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan api yang terus berkobar sampai dengan malam ini. Adapun beberapa kesulitan yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran, yakni minimnya sumber air sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisi ulang dari mobil-mobil pemadam kebakaran yang berada di depan gedung Kejaksaan Agung tersebut. Dan berdasarkan informasi dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan, sampai dengan saat ini dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memadamkan api yang sampai dengan saat ini masih terus melalap dan juga berkobar di gedung utama Kejaksaan Agung. Dan sampai juga saat ini petugas, baik itu dari petugas pemadam kebakaran dan juga petugas kepolisian, masih terus berusaha untuk membuat api tersebut dipadamkan dan arus lalu lintas juga bisa terurai. Dari pihak kepolisian sendiri yang dapat kami himbau ataupun dapat kami terangkan, berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Polri Argo Yuwono mengatakan bahwa ada poin-poin penting ataupun tugas-tugas penting yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kebakaran yang saat ini masih terus terjadi di Gedung Kejaksaan Agung. Antara lain dari pihak kepolisian ini memastikan bahwa tidak ada korban dalam kebakaran yang terjadi pada malam hari ini, dan juga mereka bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran untuk berkoordinasi agar api tidak merembet dan juga tidak melalap gedung-gedung lainnya yang berada di sekitar Gedung Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, dari dalam kompleks Gedung Kejaksaan Agung sendiri juga diharapkan bahwa api juga tidak menjalar ke gedung-gedung lainnya. Selain itu, dari pihak kepolisian sendiri juga menghimbau warga, tepatnya di sekitaran Bilangan Kebayoran Baru tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa di depan Gedung Kejaksaan Agung ini merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh warga, terutama pada malam hari. Khususnya pada malam libur panjang seperti ini, biasanya banyak sekali warga yang berada di dalam di sekitaran sana untuk menghabiskan waktu. Dan ini juga menjadi pusat perhatian dari pihak kepolisian agar warga yang berada di sekitar situ tidak menyaksikan secara dekat dan juga menghindari agar masyarakat juga tidak terkena api dan juga tidak mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Apabila api nanti sudah bisa dipadamkan, lalu selanjutnya dari pihak kepolisian juga akan meneliti dan juga menyelidiki secara keseluruhan dengan menurunkan lapor. Dari gambar yang Anda saksikan sampai dengan saat ini dari petugas pemadam kebakaran juga telah dibantu oleh petugas pemadam kebakaran dari Pemprov DKI Jakarta. Hampir 19 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api dan meredam. Dan salah satu hal yang paling menjadi konsentrasi dari petugas pemadam kebakaran adalah agar tidak merembet, khususnya untuk api tidak menjalar ke gedung bundar yang merupakan gedung di mana adanya arsip-arsip dari kasus-kasus yang akan ditangani oleh Gedung Kejaksaan Agung. Seperti yang bisa kami himbau kembali ataupun kami sebutkan kembali bahwa saat ini yang terbakar adalah gedung utama, di mana gedung-gedung itu di mana ruangan-ruangan di gedung tersebut itu maksud kami diperuntukkan untuk kepegawaian. Dan berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum yang juga menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Hari Setiono, Kapus Penkum Kejagung menyatakan bahwa sumber api berasal dari lantai 6 dan sampai dengan saat ini belum ada laporan korban jiwa atas kebakaran yang melanda Gedung Kejaksaan Agung. Dan ada antisipasi yang nantinya akan dilakukan jika ada berkas yang terbakar dalam kejadian kebakaran pada malam hari ini, maka ada sistem pengamanan melalui database yang nantinya database tersebut bisa di-backup sehingga data ataupun berkas-berkas fisik yang kemungkinan nantinya akan terbakar masih ada data melalui sistem pengamanan, masih ada database yang akan dapat di-cover ataupun dilihat kembali.
sehingga sampai dengan saat ini dapat dikabarkan bahwa berkas-berkas yang berada di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada malam hari ini masih ada backupan ataupun masih bisa diselamatkan berkas-berkas tersebut. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lapangan. Kami akan menyapa reporter kami sudah ada Hijul Akbar untuk mengabarkan bagaimana proses pemadam kebakaran yang dilakukan oleh petugas-petugas di sana. Hijul, apakah Anda bisa mendengar kami? Selamat malam Windy dan juga pemirsa. Untuk informasi saat ini, proses pemadaman di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini sudah ada informasi terakhir yang kami dapat, sudah ada 23 unit pemadam kebakaran ini dari Jakarta Selatan dan juga Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pemadaman. Yang bisa Anda lihat saat ini memang untuk api, kobaran api dari 1 jam yang lalu hingga saat ini memang kondisinya masih terbakar hingga lantai atas dan memang sudah ada api yang padam sebagian, namun bisa Anda lihat kobaran api masih sangat besar dan pemadam kebakaran juga masih terus mengupayakan penyiraman dari atas maupun lantai bawah dari Gedung Kejaksaan Agung. Sementara untuk penanganan di luar gedung ini pihak kepolisian sudah mulai menyisir dan juga melarang para warga atau masyarakat sekitar untuk mendekati gedung ini bahkan dari seberang sekalipun. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi sudah untuk Jalan Sultan Hasanuddin Dalam di depan Gedung Kejaksaan Agung RI ini sudah ditutup dari kedua arahnya, maupun dari arah Simpang CSW maupun yang dari arah Blok M sudah ditutup dan tidak ada pengendara maupun maksud kami kendaraan pribadi yang dapat melintas di depan gedung ini, dan hanya petugas pemadam kebakaran, kepolisian dan juga ambulans yang boleh melewati jalan ini. Dan dapat kami informasikan untuk jalan dari arah Jalan Trunojoyo arah Bulungan sudah ditutup, sementara untuk dari Jalan Sisingamaraja ke arah Panglima Polim juga sudah ditutup. Dan dari arah Blok M juga sudah ada pengalihan arus agar masyarakat tidak melewati Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, karena memang kedua sisi jalan ini memang digunakan untuk kendaraan-kendaraan milik pemadam kebakaran maupun pihak kepolisian dan juga ambulans untuk memarkirkan kendaraan mereka untuk melakukan penanganan pemadaman kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung RI. Kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak pemadam kebakaran, juga statement mereka mengenai untuk proses pemadaman dari kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung, dan juga dari mana asal dari proses dari awal kebakaran ini terjadi. Juga kami sudah masih menunggu konfirmasi dari pihak pemadam kebakaran maupun pihak kepolisian. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kami kembalikan, Windy. Ya, Hijul, bisa Anda gambarkan bahwa ini di layar kaca yang kami lihat adalah bahwa api masih terus berkobar bahkan ke lantai-lantai yang berada di atas. Bagaimana cara dari petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lantai di atas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun robohnya gedung-gedung yang berada di sekitaran gedung yang terbakar saat ini? Hijul. Baik, Windy, mengenai pemadaman dari atas gedung, kami juga memantau sejak tadi bahwa sejauh ini hanya ada 1 unit pemadam kebakaran saja yang menyiramkan air ke arah atas gedung dari Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar, dan untuk sisanya ini menyiramkan air dari bawah ke arah gedung yang berada di lantai 2 atau lantai 3 dan juga lantai dasar dari Gedung Kejaksaan Agung. Masih dilakukan proses pemadaman, dan memang jika menurut pantauan kami memang untuk 1 unit ini sejak tadi masih terus melakukan penyemprotan, dan memang dibutuhkan unit lainnya yang bisa membantu untuk pemadaman dari atas gedung yang terbakar. Seperti itu, Windy, dan saat ini juga kami masih memantau masih ada beberapa unit pemadam kebakaran yang datang ke lokasi saat ini. Kami kembalikan.
Hijul, Anda sebelumnya sempat menyatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran dan pemirsa saat ini kita masih selidiki. Tapi yang utamanya bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini. Alat bukti juga nggak ada, Pak? Tidak ada. Di sini adalah SDM aja. Kalau Tahanan di belakang, tidak. Aman semua. Jadi berkas perkara tahanan aman. Ya. Ada yang dievakuasi, Pak? Ada yang dievakuasi? Evakuasi di mana? Sampai saat ini kita akan lihat. Kalau nanti asap ini sampai ke tahanan, kita akan evakuasi. Dipastikan Ya. tidak ada orang di gedung Tapi terbakar itu ya, Pak? sampai saat ini belum. Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Aktivitas, Pak. Tidak ada karena ini kan libur nih, hari libur dan tidak ada aktivitas. Ya. Ya, udah ya. Kita Wah, nanti belum sampai sana. Udah ya. Ya. Berjalan ya. Udah dulu. Udah dulu, Bu. pemirsa baru saja kita mendengar secara seksama merupakan pernyataan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyatakan bahwa dari kebakaran yang terjadi pada malam hari ini tidak ada arsip ataupun berkas-berkas yang terbakar dan juga gedung bundar yang merupakan gedung yang selalu dilakukan untuk penyidikan juga aman. Sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa dan juga dihimbau kembali ataupun dipastikan kembali bahwa berkas perkara ini aman dari kebakaran yang terjadi pada malam hari ini. Sampai dengan saat ini juga kami terus mengabarkan kepada Anda ini adalah situasi terkini dari gedung Kejaksaan Agung yang terbakar yang merupakan gedung utama. Hah? Tidak ada. Ini gedung tua, ini malah heritage. Ini gedung tua. cagar budaya. Jadi heritage ini cagar budaya, maka kami tidak bisa diapa-apain. Ya. Udah ya. Ya. Udah, cukup. Udah ya, dulu. Cukup. Ya. Cukup. Ya. Tolong ya. Cukup. Pengertiannya apa? Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tadi juga menambahkan bahwa gedung yang terbakar ini merupakan gedung lama sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi dengan terjadinya kebakaran seperti ini. Sampai dengan saat ini yang Anda saksikan bahwa Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung ini memantau langsung di lapangan terjadinya kebakaran di gedung Kejaksaan Agung, tepatnya di gedung utama yang merupakan gedung yang digunakan untuk kepegawaian, dan sampai dengan saat ini kebakaran juga masih terus berkobar dan juga melalap gedung utama tersebut. Sampai saat ini juga yang kami bisa kabarkan bahwa menurut keterangan dari Pak Burhanuddin selaku Jaksa Agung bahwa sejak Kamis tidak ada kegiatan karena dilakukannya Kamis maksud kami dengan adanya kegiatan cuti Tahun Baru Islam sampai dengan malam hari ini tidak ada kegiatan pekerjaan ataupun kegiatan di dalam gedung Kejaksaan Agung tersebut sehingga dipastikan kembali bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan sisi dari Jalan Sultan Hasanuddin Dalam di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini merupakan bagaimana tampilan di jalan tersebut. Api masih terus berkobar melalap gedung utama. Dimulai dari lantai 6 ya. Dan petugas kami, ini Pak Wali Kota hadir sejak awal, Pak Sabdo, BPBD, Kepala Dinas Kebakaran, seluruh unit-unit pimpinan terkait sudah hadir. Saya juga sudah hadir, kami juga sudah laporkan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur minta supaya segera diatasi, ditangani secepat mungkin, sebaik mungkin. Langkah-langkah yang bisa diambil terkait pencegahan yang belum kena, kemudian dilakukan penanggulangan daripada kebakaran di kantor Kejaksaan ini ya. Kita berharap tidak ada Kejaksaan Agung ini, kita berharap tidak ada korban jiwa sejauh ini, kemudian juga tidak ada tahanan di sini, alhamdulillah ya. Namun demikian masih kita terus upayakan agar penanganannya bisa secepat mungkin. Ini sudah beberapa jam ini mobil kami tidak kurang dari 38
mobil, sudah ratusan petugas kami kerahkan, kami hadirkan di sini. Namun demikian ini memang cepat sekali ya, api yang menjalar kemana-mana dan mungkin beberapa ruang-ruang pimpinan juga tadi kami dapat informasi juga sudah terbakar. Tapi kami terus hadirkan petugas, mobil-mobil yang terbaik yang kami miliki agar bisa membantu mengatasi kebakaran di Kejaksaan Agung ini. Tadi berapa kali terdengar ledakan, Pak? Adakah informasi terkait dengan ledakan tersebut? Ya tadi ada informasi beberapa ada ledakan. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan. Ya, nanti petugas kami setelah selesai tentu akan melakukan langkah-langkah penyidikan, menginvestigasi apa yang menjadi penyebab kebakaran. Kemudian juga nanti kita akan inventarisir bekerja sama dengan pimpinan dan Kejaksaan Agung untuk mendata, memastikan apa saja yang terbakar. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Kejaksaan Agung. Ada pengamanan, Pak, di sekitar Jalan Sumpah Pemuda untuk sampai esok hari tentunya, Pak, akan ditutup, Pak, perjalanannya. Ya nanti kita akan lihat ya. Pak, ada permohonan dari Kejaksaan Agung Pak untuk ada tempat evakuasi atau tempat... Ya nanti kita akan lihat bahwa terkait pencegahan soal MRT dan lain sebagainya kita akan lihat ya nanti sejauh mana, jam berapa nanti ini selesai, kemudian nanti kita akan segera mengambil langkah-langkah. Terkait tempat evakuasi sedang kita koordinasikan nanti ya. Saya kira itu menjadi kewenangan daripada pimpinan Kejaksaan Agung. Setelah nanti ini kita bisa padamkan, selama proses penyelidikan, investigasi, dan penanganan, tentu pimpinan nanti akan mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan tempat sementara bagi Kejaksaan Agung untuk bekerja. MRT aktif berapa sekarang? Bagaimana? MRT masih aktif sekarang, udah nggak? MRT masih, ya nanti kita lihat ya. Pak, agar peristiwa ini tidak berulang kembali, sebetulnya bagaimana mitigasi bencana Provinsi DKI? Iya, jadi begini ya, memang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Seluruh unit-unit, gedung-gedung, apakah gedung pemerintahan, gedung perkantoran swasta atau dunia usaha, semuanya harus memastikan bahwa memiliki alat ya, early warning system, kemudian alat pemadam dan lain sebagainya, kemudian memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pencegahan bisa dipastikan berlangsung secara baik ya. Apalagi ini terjadi pada malam hari seperti ini ya. Tidak ada orang di lokasi kecuali petugas keamanan. Jadi langkah-langkah pencegahan itu memang membutuhkan waktu yang cepat ya. Nanti ke depan kita akan inventarisir seluruh gedung di wilayah DKI Jakarta untuk kita pastikan bahwa seluruh gedung melaksanakan daripada ketentuan yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pengamanan gedung. Pak, bagaimana tanggapannya terkait kinerja Damkar DKI, Pak? Ya alhamdulillah ya, petugas kami memang di Jakarta ini sesungguhnya ya termasuk yang banyak wilayah padat dan memang sering terjadi kebakaran karena konslet dan sebagainya. Dan untuk itu kita memang terus mengambil langkah-langkah daripada pencegahan dan penanganan ya. Ya. Apa Bang kendalanya Pak sejauh ini, Bang? Agak lama ini, Bang, air susah gitu, Pak. Pak Kadis Damkar, Pak. Ya nanti secara teknis Pak Kadis nanti bisa menjelaskan ya terkait air ya, jumlah petugas yang sudah hadir, mobil yang juga sudah hadir, sudah lebih dari 38 dan penanganan-penanganan lainnya ya. Silakan Pak Kadis menyampaikan. Pak Kadis, apa kendalanya sampai jam segini belum bisa padam, Pak? Iya, memang ini kan ada terjadi perambatan. Tadi kita saksikan bahwa ada sekitar 7 lantai. Ini sebelah selatan memang sudah terjadi terdampak kebakaran. Tinggal kita melokalisir jangan sampai terjadi perambatan sampai ke sisi utara gedung ini gitu loh. Nah, kita mengerahkan sampai 38 unit dengan jumlah personil sekitar 200 orang. Untuk sumber air, alhamdulillah kita sudah dapatkan hidran kota dan ada beberapa titik air seperti di kolam renang Bulungan dan ada beberapa kali dekat sini. Pak, tadi Pak Jaksa Agung mengatakan bahwa gedung ini termasuk gedung tua. Apakah itu juga jadi salah satu penyebab sulit begitu dipadamkan? Ya, kalau resiko kebakarannya ya memang seperti itu. Tapi segera kita akan padamkan. Cukup ya? Nunggu sini aja, Pak. Sini. Masih on nggak, Pak?
Pemirsa, tadi adalah merupakan pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini, sampai dengan malam ini ada 38 mobil yang sudah dikerahkan untuk memadamkan api di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada malam hari ini. Dan juga dari semua petugas pemadam kebakaran sudah melakukan upaya yang maksimal agar api tidak menjalar ke daerah-daerah lainnya ataupun gedung-gedung yang lainnya. Dan juga sampai dengan saat ini, pemirsa, yang tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur adalah yang menjadi fokus adalah untuk penanganan dan juga penanggulangan agar tidak ada gedung-gedung lainnya yang juga merembet dari api tersebut. Dan syukur yang dapat kami kabarkan pula bahwa dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada tahanan. Kehabisan sumber air, dan alhamdulillah sampai saat ini sekarang sudah mendapat sumber airnya. Udah 3 titik lokasi. Untuk awal tadi kalau kita lihat cukup, Pak, yang bagian Cukup. Tadi kalau kita lihat yang bagian titik awal cukup terbantu dengan mobil Bronto. Apakah mobil Bronto yang memiliki kren tersebut akan ditambah Iya, kita akan tambahkan lagi. Kita akan tambah 3 unit lagi. menjadi 4? Iya, jadi Jakarta Pusat kita ambil tambah 1 lagi, dari Pati Kendal, dari Dinas kita tambahkan lagi, kemudian dari Jakarta Selatan kita tambahkan lagi, dari Jakarta Barat kita tambahkan lagi. Pak, selain dari Jalan Hasanuddin, dari dalam apakah sudah ada penanganan juga Pak dari belakangnya, Pak? Iya. Kalau yang sisi sebelah selatan kan memang agak jarak gedungnya agak terlalu jauh, nggak memungkinkan juga. Nah, kemungkinan memang kita penyerangan dari sisi sebelah timur dan barat itu kita maksimalkan. Minimal gini, ini ada 1 gedung, setengah gedung itu kita amankan sampai ke arah selatan, yang arah selatan. Yang utara kan sudah kena terdampak kan. Nah, selatan ini kita upayakan untuk tidak terjadi perambatan. Apa penegasannya, Pak? Api berasal dari mana? Tadi awal lantai 3, terus lantai 6. Iya, kalau informasi yang saya dapat, ya kita pastikan nanti setelah ada penyidikan. Tapi sementara posisi api ada di lantai 6. Nah, merambat sampai ke lantai 3, akhirnya sampai ke 7 lantai kita ada perambatan. Sumber percikan apinya belum diketahui, Pak? Belum diketahui. Ada yang sudah terbakar di... Ya, karena ini perkantoran yang pasti banyak arsip-arsip surat penyurat ya. Tadi ada beberapa kali ledakan, Pak. Itu kira-kira apa ya, Pak ya? Nah, itu kita belum tahu. Kita yang tahu mungkin dari pihak kejaksaan. Ya. Makasih ya. Mana lengkapnya, Pak? Triadi Gunawan. Jaksanya ya, Pak? Triadi Gunawan. Seperti yang telah disebutkan oleh Dinas Petugas Pemadam Kebakaran juga menyatakan bahwa upaya terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, dan yang menjadi fokus adalah agar tidak terjadinya perambatan dari gedung utama yang sampai dengan saat ini sudah terbakar, dan upaya untuk memadamkan api adalah agar tidak merambat dari gedung yang sama dari sisi lainnya dari gedung tersebut, agar tidak menjalar ke gedung-gedung lainnya yang berada di kompleks Gedung Kejaksaan Agung. Dari pernyataan tersebut juga kami mendapatkan informasi bahwa sumber api berasal dari lantai 6, dan sampai dengan saat ini masih belum diketahui apa yang menjadi penyebab dari kebakaran. Yang bisa Anda saksikan sampai dengan saat ini yang di layar kaca Anda merupakan salah satu upaya dari petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, khususnya di lantai-lantai yang berada di gedung utama, yakni di lantai atas, dengan menggunakan kren agar bisa mencapai lantai-lantai yang tertinggi. Ini adalah bentuk antisipasi agar api yang menjalar ke atas tersebut tidak merobohkan bangunan tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain dengan menggunakan kren, dari petugas pemadam kebakaran dari bawah juga menyemprotkan api untuk memadamkan api yang berada di lantai-lantai dasar. Ini adalah gambar terkini yang bisa Anda saksikan, merupakan gambar dari depan Jalan Sultan Hasanuddin Dalam di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan api yang sampai dengan malam hari ini masih terus berkobar. Selain dari petugas pemadam kebakaran, ada pula petugas kepolisian yang juga ikut turut membantu. Selain dengan bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran, juga mengalihkan arus lalu lintas sehingga tidak mengganggu petugas pemadam kebakaran untuk bekerja memadamkan api. Dan
ada beberapa titik yang dilakukan untuk dialihkan arus lalu lintas yang berada di depan Jalan Sultan Hasanuddin, karena di depan Jalan Sultan Hasanuddin Dalam sampai dengan saat ini sudah ditutup total dan tidak bisa dilewati. Ada 38 mobil yang dikerahkan di lapangan dan ini terus berupaya untuk memadamkan api dari gedung utama Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sejumlah transportasi sampai dengan saat ini masih terus aktif berdasarkan keterangan yang tadi kita saksikan bersama dari Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, menerangkan bahwa MRT dan juga beberapa transportasi ini besok masih akan terus diaktifkan. Namun ini bergantung kepada sampai jam berapa api ini masih akan terus bisa dipadamkan ataupun bisa dijinakkan. Jika sampai dengan pagi hari api ini masih terus berkobar, maka akan dilakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk kenyamanan dari masyarakat di warga DKI Jakarta. Pemirsa, kembali lagi kami terangkan bahwa di layar kaca Anda ini merupakan upaya dari petugas pemadam kebakaran, baik itu dari wilayah-wilayah yang sudah bergabung di sana dan juga dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memadamkan api. Karena api ini cukup tinggi, ada 6 lantai yang terbakar, maka dikerahkan dengan menggunakan krain untuk memadamkan ataupun menjinakkan api yang berada di lantai atas. Jika dibandingkan dengan beberapa menit sebelumnya, sekitar 30 menit sebelumnya, bisa Anda saksikan bahwa api kini sudah mulai beberapa titik sudah mulai bisa dipadamkan. Namun masih banyak ruangan-ruangan yang masih dilalap si jago merah, dan sampai dengan saat ini dari petugas damkar masih terus berupaya untuk memadamkan api tersebut. Kami informasikan kembali, berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono menyatakan bahwa sumber api memang berasal dari lantai 6 dan dipastikan kembali bahwa tidak ada arsip-arsip yang terbakar, tidak ada tahanan dalam kejadian kebakaran tersebut, dan juga tidak ada berkas yang terbakar. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan menghadirkan informasi terkini dari Gedung Kejaksaan Agung. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.